Namaku Naila Azahra. Malam itu aku duduk di pelaminan, mengenakan kebaya putih berenda dengan riasan yang membuat wajahku terlihat lebih dewasa dari usiaku. Senyumku kaku, tanganku dingin, jantungku berdegup tidak karuan. Musik pengantin terdengar riuh, ucapan selamat datang silih berganti. Kamera-kamera ponsel mengabadikan momen yang katanya bahagia. Tapi hanya aku yang tahu, di balik semua ini tak ada bahagia. Di sampingku duduk seorang lelaki, Ardan Pratama, yang baru saja resmi menjadi suamiku. Wajahnya tampan, postur tubuhnya gagah, jas hitam yang ia kenakan membuatnya terlihat sempurna. Namun bagiku, senyum yang ia pasang hanyalah sebuah topeng. Aku tahu benar, Ardan tidak menginginkan pernikahan ini. Matanya tidak memandangku dengan cinta, melainkan dengan keterpaksaan yang membuatku ingin menangis di tengah pesta. Aku menikah bukan karena cinta. Aku menikah karena keadaan. Karena keluarga Ardan sedang menutup aib besar yang hampir mencoreng nama mereka. Adik perempuannya, Aluna, hamil di luar nikah. Untuk menjaga nama baik keluarga, Ardan yang dianggap anak paling bertanggung jawab terpaksa menikah cepat. Dan aku, Naila, dijadikan tumbal itu. Aku dipilih karena latar belakang keluargaku yang sederhana, namun dikenal baik di lingkungan, agar pernikahan ini tampak sebagai langkah manis, bukan penutup noda. Di balik riuh tamu, aku berbisik lirih dalam hati, "Ya Allah, apakah ini jalan hidupku? Menikah dengan laki-laki yang bahkan tidak menatapku sebagai seorang istri?" Aku masih ingat jelas detik-detik ijab kabul tadi. Suara Ardan tegas tanpa ragu saat mengucapkan akad. Semua orang bertepuk tangan, memuji kelancaran prosesi. Tapi di balik itu, aku merasakan sesuatu yang hampa. Seolah-olah kata-kata itu keluar dari bibirnya saja, tanpa sedikit pun melibatkan hati. Dan anehnya, aku bahkan merasa bersalah, karena aku tahu dia dipaksa oleh keadaan. Malam terus berjalan. Para tamu semakin banyak yang berpamitan. Ucapan doa mengalir seperti air, namun aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum kaku. Ada yang berkata, "Semoga langgeng ya, Naila Ardan. Kalian pasangan yang serasi." Ada pula yang berbisik, "Akhirnya Ardan menikah juga, pantas sekali dengan Naila." Hati kecilku ingin berteriak, "Tidak, semua ini hanya sandiwara." Tapi aku hanya bisa diam, menelan pahitnya kenyataan. Setelah pesta usai, aku dibawa ke kamar pengantin. Sebuah kamar hotel yang disewa khusus malam itu. Dindingnya dihiasi bunga, ranjang putih bertabur kelopak mawar, lilin aromaterapi menebar wangi lembut. Semua tampak sempurna untuk malam pertama. Tapi nyatanya, bagiku ini adalah malam terberat yang pernah kualami. Aku duduk di tepi ranjang, menundukkan kepala. Gaun pengantin masih melekat di tubuhku, berat, menyesakkan. Pintu kamar terbuka, Ardan masuk dengan wajah lelah. Jasnya sudah dilepas, dasinya longgar, ia terlihat seperti seseorang yang baru saja memikul beban besar. Dia tidak berkata apa-apa, hanya meletakkan ponselnya di meja lalu duduk di kursi, jauh dariku. Beberapa menit hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku memberanikan diri untuk bicara. "Ardan," suaraku nyaris tak terdengar. Dia menoleh sekilas, lalu kembali menatap lantai. "Apa?" jawabnya datar. Aku menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih karena sudah bersedia menikahiku." Kalimat itu keluar begitu saja meski hatiku tahu arti sebenarnya. Ardan tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. Dia menggeleng pelan, lalu berkata lirih tapi tajam, "Naila, jangan terlalu berharap banyak. Aku menikah denganmu hanya karena keadaan. Anggap saja kita sekadar menjalani kewajiban." Kata-katanya menancap seperti pisau. Aku tidak tahu bagaimana harus merespons. Bibirku gemetar, air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku hanya menunduk, menggenggam jemariku erat-erat. Dia berdiri, berjalan menuju balkon, menyalakan sebatang rokok. Aku memandang punggungnya, dan untuk pertama kalinya aku menyadari ada sesuatu di dirinya. Matanya kosong, pandangannya jauh, seperti menyimpan luka yang tidak bisa kujelaskan. Dia bukan hanya dingin kepadaku, tapi seakan-akan dingin kepada hidupnya sendiri. Malam itu, aku mencoba berbicara lagi. "Ardan, mungkin kita memang tidak saling mencintai, tapi kita bisa belajar kan? Sedikit demi sedikit kita bisa berusaha." Dia menoleh sebentar, lalu mengebuskan asap rokok.
Naila, aku tidak menjanjikan apa-apa. Jangan menunggu cinta dariku, karena aku bahkan tidak punya cinta untuk diriku sendiri. Kalimat itu membuatku semakin bingung. Apa maksudnya dia tidak punya cinta untuk dirinya sendiri? Apa luka besar yang ia sembunyikan? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku tahu dia tidak akan menjawab. Malam pertama kami berakhir tanpa ada kata mesra, tanpa ada sentuhan kasih. Hanya dingin, hening, dan jarak yang terasa begitu nyata. Aku tidur dengan gaun pengantin yang masih melekat, sementara Ardan tertidur di sofa, jauh dariku. Aku terbangun di tengah malam karena rasa haus. Saat berjalan pelan menuju meja untuk mengambil air mineral, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti seketika. Dompet Ardan terbuka, dan di dalamnya ada sebuah foto kecil. Foto seorang wanita muda mengenakan jilbab sederhana dengan senyum lembut yang seolah meneduhkan siapapun yang melihatnya. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu. Hatiku bergetar keras. Siapa wanita ini? Mengapa Ardan menyimpannya begitu rapi, hingga bahkan di malam pernikahan foto itu tetap ada di sisinya? Aku memandang wajah wanita itu lama sekali. Cantik, teduh, berbeda jauh dariku yang selalu dianggap biasa. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatku yakin, wanita ini bukan sekadar kenalan. Dia pasti bagian penting dari hidup Ardan. Aku buru-buru mengembalikan foto itu ke dompet sebelum Ardan terbangun. Aku kembali ke ranjang, memeluk bantal, dan menahan tangis yang akhirnya pecah tanpa bisa kucegah. Malam pertamaku sebagai seorang istri berakhir dengan air mata dan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa wanita itu? Mengapa foto dirinya yang tersimpan di dompet suamiku bukan fotoku? Aku menutup mata, berusaha tidur, tapi dalam hatiku aku tahu. Perjalanan rumah tangga ini baru saja dimulai. Dan aku harus siap menghadapi luka yang lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Beberapa minggu setelah pernikahan itu, hidupku bersama Ardan berjalan hambar. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan wajah datar, tanpa sepatah kata pun yang menyejukkan. Sesekali ia mengajakku sarapan, tapi hanya karena sopan santun di hadapan ibunya, bukan karena keinginannya sendiri. Aku sudah terbiasa dengan tatapan dinginnya, dengan jarak yang selalu terasa seperti tembok tinggi antara kami. Suatu sore, ibuku mertua mengetuk pintu kamarku. Naila, besok ikut ya, ada pengajian rutin di mushola desa. Kau harus mulai bergaul dengan lingkungan sini. Jangan terlalu mengurung diri. Aku tersenyum dan mengangguk. Dalam hati aku lega, setidaknya ada alasan untuk keluar rumah dan menenangkan diri di majelis ilmu. Hari itu pun tiba. Langkahku terasa ringan meski jantungku tetap penuh kegelisahan. Mushola desa sederhana, dindingnya berwarna hijau muda, kipas angin tua berputar pelan di langit-langit. Lantainya beralas karpet tipis, wangi bunga melati dari minyak kayu putih yang dibakar memenuhi udara. Perempuan-perempuan duduk rapi dengan mukena putih, beberapa anak kecil berlarian di halaman, sementara suara adzan maghrib baru saja usai. Dan di sana, berdiri seorang wanita dengan aura yang berbeda. Suaranya lembut, bacaannya indah, matanya teduh. Dialah yang dipanggil orang-orang dengan sebutan Ustazah Safira Karima. Aku menatapnya lama. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa menembus hatiku. Dia membaca ayat-ayat tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, tentang menjaga hati dari rasa kecewa pada takdir. Aku merasakan sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya setelah pernikahan ini, aku tidak merasa sendirian. Aku menunduk menahan air mata yang hampir jatuh. Aku berbisik dalam hati, "Ya Allah, mungkin Engkau kirimkan wanita ini untuk menguatkanku, agar aku bisa bertahan." Namun sesuatu yang tak kusangka terjadi. Saat aku menoleh ke samping, aku mendapati Ardan juga hadir di mushola itu. Ia duduk agak belakang dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Matanya yang selama ini selalu kosong dan dingin padaku, malam itu terlihat hidup. Ada sinar yang jarang kulihat, sinar yang muncul saat ia memandang Ustazah Safira. Aku tercekat, dadaku bergetar hebat. Apa yang kulihat barusan nyata? Atau hanya perasaanku saja? Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi semakin lama aku memperhatikan, semakin jelas. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ketika pengajian usai, para jamaah menyalami Ustazah satu persatu. Aku ikut dalam barisan, menggenggam tangannya hangat,
Dan Ustazah Safira tersenyum padaku dengan penuh kasih. "Semoga Allah beri kekuatan padamu, nak," katanya lembut. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa berkata begitu, seolah tahu isi hatiku. Tapi pandanganku terhenti ketika giliran Ardan. Suamiku yang biasanya kaku, tiba-tiba menunduk hormat dan tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangan. Ustazah Safira menatapnya balik dan ada sesuatu dalam cara mereka berpandangan. Hangat, akrab, seakan ada kenangan yang hanya mereka berdua pahami. Aku mematung. Perutku terasa mual. Hatiku tidak bergetar karena cinta, melainkan karena takut. Takut rumah tanggaku yang rapuh ini akan runtuh sebelum sempat berdiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit, sementara di sampingku Ardan sibuk dengan ponselnya. Aku memberanikan diri membuka suara. "Ardan, kau kenal Ustazah tadi?" Tanyaku hati-hati. Ardan menoleh sebentar, lalu menjawab singkat, "Ya." Aku menunggu ia melanjutkan, tapi ia tidak menambah satu kata pun. Hanya kembali menatap layar ponsel, seolah-olah pertanyaanku tak layak untuk dijawab panjang. Aku terdiam, tapi hatiku penuh tanda tanya. Kenapa tatapan mereka tadi terasa berbeda? Malam semakin larut. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku justru semakin gaduh. Hingga aku mendengar desahan lirih Ardan. Bukan suara orang berbicara, melainkan monolog hati yang seakan bisa kutangkap. Dalam kegelapan, aku mendengar bisikan batinku sendiri membayangkan isi pikirannya. Safira, wanita yang dulu pernah mengajariku mengaji. Aku mengenalnya sejak kecil. Dia adalah cahaya yang tak pernah bisa kugapai. Dan kini, dia berdiri di hadapanku lagi saat aku sudah terikat dengan Naila. Aku terlonjak dalam hati. Jadi benar dugaanku. Mereka punya masa lalu. Keesokan harinya, aku melihat perubahan kecil dalam sikap Ardan. Ia terlihat lebih sering tersenyum, bukan padaku, tapi saat ia menerima pesan di ponselnya. Sesekali ia keluar rumah dengan alasan ada urusan kantor, padahal aku tahu tidak selalu begitu. Intuisiku kuat mengatakan ada nama Safira di balik semua itu. Hari berganti, minggu berjalan. Aku semakin yakin ada sesuatu yang tumbuh kembali di hati suamiku. Suatu malam, saat kami pulang dari rumah ibu mertua, aku mendengar suara samar dari arah halaman mushola. Aku berhenti, menajamkan telinga. Suara itu jelas suara Safira. Dan yang satu lagi, suara Ardan. "Dan kau seharusnya tidak menikah dengan dia. Hatimu penuh luka, dan aku tahu alasannya." Suara Safira lirih tapi jelas. Aku tercekat. Safira memanggilnya apa barusan? Dan nama kecil yang tak pernah kudengar sebelumnya. Hanya orang dekat yang mungkin berani menyapanya begitu. Aku tidak punya pilihan, Safira. Aku harus menutup aib keluarga. Tapi hatiku, kau tahu siapa yang kuinginkan? Jawab Ardan dengan nada berat. Tubuhku lemas, tanganku gemetar. Rasanya udara malam yang sejuk berubah jadi sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berdiri kaku, tidak berani mendekat, tidak sanggup melangkah. Hatiku seperti dihancurkan perlahan-lahan. Bukan hanya oleh pengakuan Ardan, tapi juga oleh kenyataan bahwa ustazah yang kusangka membawa cahaya, justru bisa menjadi bayangan yang merenggut rumah tanggaku. Aku memeluk dadaku erat-erat, berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan semua ini terjadi. Aku tidak kuat." Dan sejak malam itu, aku tahu badai besar sedang menunggu rumah tangga kami. Namaku Naila Az-Zahra. Hidupku setelah menikah dengan Ardan semakin terasa asing. Pernikahan yang awalnya sudah dingin, kini berubah menjadi ruang penuh kecurigaan. Hari-hari yang kujalani lebih banyak kuhabiskan sendirian, menatap dinding kamar yang sunyi, sementara lelaki yang resmi jadi suamiku semakin sering pergi dengan alasan yang selalu sama, pekerjaan. Awalnya aku percaya, aku mencoba menanamkan dalam hati bahwa mungkin memang benar dia sibuk. Tetapi perlahan, ada hal-hal kecil yang membuatku merasa ada yang tidak beres. Setiap kali dia pulang malam, aroma minyak wangi yang menempel di bajunya begitu khas. Wangi itu bukan wangi parfumku, bukan pula aroma sabun atau pewangi pakaian rumah tangga. Aku mengenalnya. Wangi itu lembut, segar, dengan nuansa bunga melati yang menenangkan. Dan aku sadar, itu aroma yang sama persis dengan yang kupakai pertama kali saat menghadiri pengajian bersama mertuaku. Wangi Ustazah Safira Karimah. Aku menahan napas setiap kali menyadarinya. Ingin bertanya tapi lidahku keluh. Ingin menuduh,
Tapi aku takut jawabannya akan benar-benar menghancurkan. Jadi aku memilih diam, meski hatiku seperti dililit duri. Sampai suatu sore, hujan turun deras di desaku. Aku menunggu Ardan yang belum juga pulang. Padahal biasanya meski malam, dia sudah mengabari. Tanganku gatal ingin menghubunginya, tapi aku tahu percuma. Ardan tidak pernah menjawab teleponku kalau dia sedang sibuk. Aku gelisah. Akhirnya aku memutuskan berjalan keluar rumah, menyusuri jalan setapak yang basah menuju mushola desa. Aku ingat, malam itu ada pengajian ibu-ibu, dan mungkin Ardan ke sana membantu sesuatu. Langkahku berat, tapi aku terus memaksa maju. Hujan makin deras, membasahi jilbab dan baju kurungku. Di depan mushola yang remang, aku berhenti. Suasana sepi, hanya lampu gantung kecil yang masih menyala. Suaraku tercekat ketika tiba-tiba mendengar percakapan samar dari balik bangunan mushola. Hatiku berdegup kencang. Aku mengenali suara itu. Suara lembut, teduh, penuh wibawa, suara Ustazah Safira. Dan, kau seharusnya tidak menikah dengan dia. Hatimu penuh luka, dan aku tahu alasannya, ucap Safira lirih. Tapi jelas, aku terdiam, darahku mendidih. Aku tahu siapa Dan yang dia maksud. Nama kecil itu hanya segelintir orang dekat yang pernah memanggilnya begitu. Lalu suara Ardan menyusul, berat dan penuh beban. Aku tidak punya pilihan, Safira. Aku harus menutup aib keluarga. Mereka membutuhkan aku. Tapi hatiku, kau tahu siapa yang kuinginkan. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Nafasku tercekat. Kata-kata Ardan seperti palu godam yang menghantam dadaku. Jadi benar, selama ini aku hanyalah pengganti. Istri sah di atas kertas, sementara hatinya tetap tertambat pada wanita lain. Tanganku gemetar, menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Tapi air mata tidak bisa kubendung. Setiap kata mereka menusuk jantungku. Safira menunduk, suaranya makin pelan. Dan aku juga, kau tahu perasaanku. Tapi keadaan kita sekarang berbeda. Kau sudah menikah. Aku menikah bukan karena cinta, Safira. Jawab Ardan cepat, nyaris putus asa. Aku ingin kau tahu, hatiku masih di tempat yang sama bersamamu. Tubuhku lunglai, lututku melemah. Aku hampir jatuh, namun aku menahan diri, bersembunyi di balik tembok mushola. Aku tidak tahu berapa lama percakapan itu berlangsung, tapi bagiku setiap detik terasa seperti ribuan pisau menusuk kulitku. Saat mereka berpisah, aku cepat-cepat melangkah mundur, berlari pulang dengan air mata bercucuran. Hujan deras menutupi isakanku. Tapi di dalam hati suaraku meraung. Ya Allah, apa salahku? Mengapa aku harus melalui semua ini? Di rumah, aku menunggu Ardan pulang. Tanganku menggenggam erat ujung selimut, dadaku sesak, mataku sembab. Aku ingin menanyakan semuanya, ingin menumpahkan semua yang ku tahu, tapi aku takut. Takut jika aku mengucapkannya, maka akan ada pengakuan yang menghancurkan seluruh benteng pertahanan terakhirku. Akhirnya, pintu rumah terbuka. Ardan masuk dengan wajah datar seperti biasa. Bajunya basah karena hujan, rambutnya meneteskan air. Dia menaruh tas di meja, lalu menatapku sekilas. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya, ingin bertanya apakah benar dia baru saja bersama Safira. Tapi bibirku membeku. Aku hanya menggeleng, berusaha menahan gejolak yang hampir pecah. Ardan melangkah masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Seolah aku hanyalah bayangan, bukan istrinya. Malam itu aku menangis dalam diam, memeluk diri sendiri. Di luar kamar, suara hujan masih terdengar, seakan ikut meratapi nasibku. Hari-hari setelah kejadian itu semakin menyakitkan. Ardan semakin sering keluar rumah. Aku berusaha menutup mata, berpura-pura tidak tahu. Tapi setiap kali mencium aroma parfum itu, hatiku kembali teriris. Aku mulai jarang makan, tubuhku melemah. Namun di depan mertua aku harus tetap tersenyum. Aku tidak mau mereka tahu penderitaanku. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, ibuku mertua menghampiri. Wajahnya tenang, suaranya lembut. "Naila, kamu kelihatan pucat sekali. Kamu baik-baik saja?" Aku menunduk. "Alhamdulillah, Bu, saya sehat." Beliau tersenyum samar, tapi ada sesuatu di matanya. Seperti tahu sesuatu yang tidak kuketahui. Dan ternyata dugaanku benar. Malamnya saat aku membantu di dapur, ibuku mertua tiba-tiba berkata lirih hampir berbisik. "Naila, kamu wanita yang baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi kau tahu, Ardan, dia hanya manusia biasa.
Dia berhak bahagia. Aku terdiam, spatula di tanganku jatuh. Kata-kata itu membuatku menggigil. Maksud ibu? Tanyaku pelan, takut mendengar jawaban. Beliau menghela napas panjang, lalu menatapku dalam. Kamu mungkin sudah melihatnya. Aku tahu siapa yang ada di hati Ardan. Dari dulu, hatinya hanya untuk Safira. Mereka saling mengenal sejak kecil. Dan aku mendukung apapun yang bisa membuat Ardan bahagia. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Lidahku keluh. Rasanya dunia benar-benar runtuh malam itu. Jadi bukan hanya Ardan yang menyimpan rahasia, tapi mertuaku pun tahu dan justru mendukungnya. Aku tersandar lemah di kursi, air mataku kembali jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menolak takdir ini. Tapi suaraku hanya pecah dalam bisikan lirih. Ya Allah, bagaimana aku bisa bertahan di rumah tangga yang bahkan keluarganya sendiri tidak menginginkanku? Dan disitulah aku sadar, luka yang kusimpan kini telah tersingkap. Luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah, hanya ditemani lampu temaram yang menggantung di langit-langit. Hatiku sudah terlalu lelah untuk marah. Sejak sore tadi, kata-kata ibu mertua masih terngiang jelas di kepalaku. Naila, andai saja menantuku itu Safira, tentu Ardan akan lebih bahagia. Kau terlalu lemah, terlalu pendiam. Kalimat itu menamparku lebih keras daripada pukulan apapun. Aku hanya diam, bibirku keluh, tidak bisa membalas. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa aku memang bukan siapa-siapa? Bahwa aku hanya perempuan yang dipilih untuk menutup aib keluarga, bukan karena cinta? Aku masuk ke kamar dengan langkah gemetar. Ardan sudah tertidur, atau setidaknya pura-pura tidur. Aku menatap wajahnya lama. Lelaki yang kini kusebut suami, tapi hatinya entah milik siapa. Nafasku berat, seolah ada batu yang menekan dadaku. Aku tidak marah, aku tidak berteriak. Aku hanya berlutut di sajadah, menangis dalam doa. Ya Allah, kalau benar aku yang lemah, kuatkanlah aku. Kalau benar aku yang salah, bimbinglah aku. Jangan biarkan hatiku hancur tanpa arah. Air mataku menetes, membasahi sajadah hijau tua yang sering kupakai sejak aku remaja. Aku berusaha menahan suara tangis agar tidak terdengar, tapi isaknya pecah begitu saja. Hanya Allah yang tahu betapa berat beban ini. Hari-hari berikutnya justru lebih berat. Ibu mertua semakin terang-terangan menunjukkan pilih kasihnya. Setiap kali Safira datang untuk mengisi kajian, wajah ibu mertua nampak berseri. Tapi ketika menatapku, ekspresinya dingin, seperti menahan kecewa. Lihatlah Safira itu, Naila, lembut, berilmu, dan menenangkan. Dia layaknya cahaya yang menerangi sekitar. Kau harus banyak belajar darinya. Aku hanya menunduk. Tidak ada tenaga untuk melawan, tidak ada suara untuk membela diri. Perlahan aku sadar, di mata ibu mertua, aku tidak akan pernah cukup. Dan yang paling menyakitkan, aku merasa perlahan, Ardan pun mulai merasakan hal yang sama. Suatu malam, di sepertiga malam yang sunyi, aku terbangun karena suara samar dari ruang tengah. Aku berjalan pelan, langkahku tertahan di balik pintu yang sedikit terbuka. Lampu kecil menyala di sudut ruangan, menyorot sosok Ardan yang sedang bersujud. Aku berhenti, jantungku berdetak kencang. Suaranya lirih, tapi cukup jelas untuk kudengar. Ya Allah, aku mohon, izinkan aku bersama Safira. Aku tidak mencintai istriku. Hatiku selalu terpaut padanya sejak dulu. Jangan kau hukum aku karena pernikahan yang tak kusukai ini. Tubuhku seketika kaku. Aku menutup mulut dengan tangan agar isakanku tidak pecah di tempat. Air mataku mengalir deras, membasahi wajahku. Aku istri sahnya, tapi bahkan di hadapan Allah, suamiku berdoa untuk wanita lain. Rasanya seperti dadaku ditusuk berkali-kali. Aku berbalik, masuk ke kamar dengan langkah sempoyongan. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Aku jatuh terduduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang buram. Kata-katanya terus menggema di kepalaku. Doa yang seharusnya suci, tapi malah menjadi luka paling dalam bagiku. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Aku masih melayani Ardan seperti biasa, menyiapkan sarapan, menata pakaiannya, bahkan tersenyum kecil saat ia berangkat. Tapi dalam hatiku, aku mulai menyiapkan diri untuk kehilangan. Aku tahu, cepat atau lambat, ia akan memilih jalan lain. Hingga suatu sore, aku sedang membersihkan meja kerja Ardan di ruang kecil dekat kamar.
Tanganku terhenti ketika melihat sebuah map coklat di laci. Awalnya aku tidak berniat membukanya, tapi kertas di dalamnya terjatuh ke lantai. Saat kutatap, darahku seolah berhenti mengalir. Surat cerai. Tertulis jelas namaku di sana, bersama nama Ardan. Tanggalnya kosong, belum terisi. Tapi tanda tangannya sudah ada. Jelas sekali, ia sudah menyiapkan semuanya. Tanganku bergetar hebat. Kertas itu hampir terlepas dari genggaman. Aku menahan napas, dada terasa sesak. Jadi benar, semua yang kutakutkan akan terjadi. Bukan hanya doa, bukan hanya kata lirih di malam sunyi, tapi sebuah rencana nyata. Aku menutup map itu dengan terburu-buru, menaruhnya kembali di laci seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatiku remuk. Rasanya seperti dunia runtuh menimpaku seorang diri. Malamnya aku tidur membelakangi Ardan. Air mata terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku bertanya dalam doa, "Ya Allah, apakah harus melepaskannya? Atau tetap bertahan, meski aku tahu hatinya sudah bukan milikku lagi?" Dan saat aku terpejam dalam tangis, hanya ada satu kalimat yang bergema di kepalaku. Setelah Idul Fitri, aku akan diceraikan. Hari itu tiba, hari yang paling kutakuti, tapi juga hari yang sudah kusiapkan hatiku untuk menghadapinya. Pagi masih basah dengan embun ketika Ardan menatapku dengan wajah berat. Jemarinya menggenggam kertas yang sudah kusam, matanya sayu seperti kehilangan cahaya. Aku tahu inilah saatnya. "Naila," suaranya bergetar tapi tegas. "Maafkan aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kau wanita baik, tapi hatiku milik orang lain." Aku menunduk, menahan sesak yang memburu dadaku. Kata-kata itu meski sudah kuduga, tetap terasa seperti pedang yang menancap tanpa ampun. Udara di ruang tamu terasa semakin tipis, seolah seluruh dinding mengepungku. Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat bibirku bergerak, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Sosok yang tak asing berdiri di sana, Ustazah Safira. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Bukan tatapan wanita yang merasa menang, melainkan tatapan penuh resah. Dan suaranya lirih bergetar. "Hentikan semua ini, jangan sakiti Naila, jangan sakiti dirimu sendiri. Aku tidak bisa menjadi alasan rumah tanggamu hancur." Kata-kata itu membuat Ardan tertegun. Aku pun sama. Aku memandang Safira dengan hati campur aduk. Harapan, kebencian, juga rasa ingin tahu bercampur jadi satu. Ardan melangkah maju menatap Safira dengan sorot mata penuh luka. "Safira, aku melakukan semua ini karena kau. Aku ingin bersama denganmu, aku ingin menebus masa lalu. Jangan katakan kalau semua pengorbananku sia-sia." Safira menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Lalu ia menghela napas panjang, seakan mengumpulkan kekuatan terakhirnya. "Ardan, kau salah memahami. Aku tidak pernah bisa mencintaimu seperti yang kau harapkan. Aku hanya menghargaimu sebagai murid. Aku sudah bertunangan dan sebentar lagi aku akan menikah dengan orang lain. Aku datang hanya untuk mengajar, bukan untuk merebut kebahagiaan siapapun." Hening. Sunyi mencekam memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah ikut menghitung detik-detik kehancuran hati Ardan. Dunia Ardan runtuh seketika. Aku bisa melihat matanya yang kosong, wajahnya yang seakan kehilangan arah. Aku menggenggam ujung jilbabku erat-erat. Air mataku mengalir begitu saja. Antara sedih dan lega. Sedih karena hatiku sudah terlanjur hancur, tapi lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Ardan jatuh terduduk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangan. Lalu untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ia menangis. Tangis yang pecah, tangis seorang laki-laki yang selama ini menyimpan beban begitu besar. "Naila," suaranya parau lirih, hampir tak terdengar. "Maafkan aku terlalu buta mengejar bayangan masa lalu. Aku bodoh, aku kehilangan diriku sendiri." Aku menatapnya dengan mata basah, hatiku berperang. Bagian dari diriku ingin memeluknya, menenangkannya, seperti seorang istri yang setia. Tapi bagian lain dari diriku tahu, semuanya sudah terlalu terlambat. Luka ini sudah terlalu dalam. "Ardan," suaraku pecah, tapi kutahan agar tetap terdengar jelas. "Aku sudah memaafkanmu, tapi luka ini, biarlah waktu yang menyembuhkan." Ia mengangkat wajahnya, matanya merah basah. "Kau akan pergi dariku?" Aku tersenyum pahit. "Aku tidak pergi Dan, kau yang sudah lebih dulu meninggalkanku, jauh sebelum kata cerai ini pernah terucap." Ardan terdiam,
Tubuhnya lunglai seperti kehilangan tenaga. Safira menunduk, lalu berpamitan dengan suara yang hampir tak terdengar. Maafkan aku, Naila. Maafkan aku, Ardan. Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang semakin menusuk. Hari itu, cerita kami berakhir dengan perpisahan. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya keheningan yang menelan semua rasa. Aku memilih pulang ke rumah orang tuaku, membawa hati yang hancur tapi juga keyakinan baru. Bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan. Hari-hari setelahnya terasa berat. Rumah orang tuaku menjadi tempatku kembali, tapi setiap sudutnya mengingatkanku pada luka. Aku sering menangis di malam hari, tapi aku juga belajar bangkit. Aku mulai kembali mengajar anak-anak mengaji, sesuatu yang dulu sempat kutinggalkan. Aku menemukan ketenangan dalam doa, dalam ayat-ayat Allah yang menenangkan jiwaku. Waktu berjalan, luka yang dalam itu perlahan menjadi bekas. Aku belajar menerima bahwa tidak semua yang kita cintai akan menjadi milik kita. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah memaksa, tapi melepaskan dengan ikhlas. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang Ardan datang. Ia meninggalkan rumah, pergi ke sebuah pesantren di luar kota. Katanya, ia ingin menebus kesalahannya, ingin kembali menemukan jati dirinya yang hilang. Kabar itu membuat hatiku bergetar, antara lega dan pilu. Dan aku menemukan cahaya baru, bukan pada manusia, bukan pada laki lain, tapi pada cintaku kepada Allah. Aku belajar mencintai diriku sendiri, mencintai kehidupanku, dan mencintai takdir yang Allah berikan. Malam itu, di sepertiga malam, aku kembali bersujud di sajadah. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur. Syukur karena Allah mengajarkan arti cinta yang sesungguhnya. Aku berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau menunjukkan jalanku. Aku tidak sendiri, aku punyamu selalu." Dan begitulah kisahku dengan Ardan berakhir. Bukan dengan kebahagiaan bersama, tapi dengan kebahagiaan yang kutemukan dalam diriku sendiri. Namun takdir selalu punya cara untuk mengejutkan. Beberapa minggu setelah kabar Ardan pergi, seseorang datang mengetuk pintu rumah orang tuaku. Wajah yang tak pernah kuduga akan muncul kembali. Ia membawa secarik surat dengan pesan yang membuat darahku berdesir. "Ini dari Ardan," katanya singkat. Aku menerima surat itu dengan tangan bergetar. Di sana tertulis kalimat yang membuat nafasku tercekat. "Naila, aku pergi bukan hanya untuk menebus salahku. Aku pergi karena ada sesuatu yang harus kukatakan, tapi hanya bisa kau ketahui saat waktunya tiba. Jangan berhenti menunggu takdir, karena aku percaya Allah masih menulis kisah kita." Aku menutup surat itu, tubuhku bergetar hebat. Aku tidak tahu apakah ini tanda pertemuan kembali atau sekadar janji kosong yang tertinggal. Yang ku tahu, cerita ini belum benar-benar selesai.